Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 4 yang Ustadz banggakan? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilindungi dari segala macam penyakit dan musibah yang tidak kita inginkan. Sebelum memulai pelajaran, mari kita awali dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun materi yang akan kita pelajari yaitu ketabahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah. Nabi Muhammad dalam berdakwah selalu mendapatkan rintangan, mendapatkan tantangan, mendapatkan ancaman, mendapatkan siksaan dari orang-orang kafir Quraisy. Namun Nabi Muhammad tetap tabah dan sabar dalam menghadapinya, tidak menggetarkan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketabahan yang pertama adalah ketabahan atas ancaman paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ancaman justru datang dari paman beliau sendiri, yaitu paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Lahab. Abu Lahab sudah tidak asing lagi bagi kita karena nama Abu Lahab itu sudah diabadikan dalam Al-Quran, yaitu surat ke-111. Bagaimana kekejaman, ancaman Abu Lahab ini terhadap Nabi Muhammad? Pernah suatu ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat, datang Abu Lahab meletakkan kotoran di atas punggung beliau. Namun beliau, Nabi Muhammad, tetap sabar dan tabah terhadap perlakuan atau kelakuan Abu Lahab terhadap beliau. Begitu juga istrinya. Istrinya ini juga sering melakukan tindakan-tindakan untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Bahkan dia sering meletakkan duri-duri di sepanjang jalan yang dilalui Nabi Muhammad SAW dengan maksud dan tujuan agar duri itu mengenai kaki Nabi Muhammad SAW. Namun Nabi Muhammad SAW tetap tabah dan sabar menghadapinya. Yang kedua adalah ketabahan atas ancaman para penguasa Mekah. Penguasa Mekah ini tidak ridho, tidak rela kalau melihat Nabi Muhammad bertambah pengikutnya. Mereka mengadakan pertemuan di satu tempat, di satu forum, namanya Darun Nadwah, untuk membicarakan suatu strategi, siasat, dan sikap apa yang harus dilakukan untuk merintangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Mereka menemukan satu keputusan untuk merintangi dakwah Nabi Muhammad, yaitu dengan cara menyebarkan kebohongan agar orang-orang kafir Quraisy yang lain tidak lagi mendekat Nabi Muhammad, tidak mengikuti Nabi Muhammad, bahkan menjauhkan diri dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang ketiga, ketabahan atas siksaan kaum kafir Quraisy. Kaum kafir Quraisy ini selalu merintangi, menghalangi dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat di masjid, dilempari dengan kotoran binatang yang baunya sangat busuk. Kotoran binatang itu mengenai kepala Nabi Muhammad yang sedang sujud dalam sholatnya. Kemudian datanglah Fatimah putri Nabi membersihkan kotorannya. Setelah dibersihkan, Rasulullah tetap melanjutkan sholatnya. Adapun yang keempat, ketabahan atas pemboikotan yang dilakukan terhadap Bani Hashim. Adapun isi pemboikotannya adalah tidak boleh melakukan jual beli dengan Bani Hashim, Bani Muthalib,
dan umat Islam. Dilarang mengadakan perdamaian dengan keluarga Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, dan umat Islam, kecuali jika Nabi Muhammad menyerahkan diri kepada orang-orang kafir. Tidak boleh mengadakan pernikahan dengan keluarga Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, dan umat Islam pada umumnya. Dilarang berbicara dan menjenguk orang sakit dari keluarga Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, dan umat Islam. Tempat tinggal umat Islam diasingkan di bagian utara kota Makkah dan dijaga ketat oleh kaum Quraisy sehingga tidak dapat berhubungan dengan masyarakat Makkah. Inilah materi sejarah kebudayaan Islam pada hari ini. Adapun tugas yang harus kalian kerjakan adalah tulislah surat Al-Lahab beserta artinya di buku tulis kalian, yaitu menulis kembali surat Al-Lahab berikut artinya. Demikianlah anak-anak pelajaran SKI pada hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Sekian dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.